Mari kita bahas identitas Indonesia dan DNA. Selama berabad-abad, orang berusaha mendefinisikan identitas Indonesia. Apakah ia Austronesia? Apakah ia Papua? Atau mungkinkah ada sesuatu yang lebih tua, tersembunyi di balik lapisan sejarah? Jawabannya tidak hanya tercatat dalam naskah kuno atau reruntuhan arkeologi. Kebenaran itu tertulis dalam darah kita. DNA menyimpan jawaban atas salah satu misteri terbesar Indonesia. Dan apa yang baru-baru ini ditemukan para ilmuwan ternyata jauh lebih mengejutkan daripada yang dibayangkan. Indonesia bukan sekadar gugusan pulau. Ia adalah titik temu berbagai peradaban. Rakyatnya bagaikan kapsul waktu berjalan, membawa jejak genetik para pengembara, penjelajah dan penyintas sejak puluhan ribu tahun silam. Namun, ada fakta mengejutkan. DNA menunjukkan bahwa tak seorang pun benar-benar asli. Sebaliknya, bangsa Indonesia adalah hasil dari sebuah teka-teki genetik rumit, terbentuk oleh gelombang migrasi dari berbagai penjuru dunia. Pertanyaan besarnya, siapa yang pertama datang? Dan bagaimana DNA mereka membentuk Indonesia yang kita kenal sekarang? Untuk menemukan jawabannya, kita harus menengok 50.000 tahun ke belakang, sebelum catatan sejarah. Sebelum kerajaan dan imperium saat manusia awal menapakkan kaki di tanah yang kini kita sebut Indonesia. Mereka datang dari Afrika, menempuh perjalanan melalui wilayah luas bernama Sundaland, yang kini tenggelam. Kala itu, sebagian besar Indonesia bukan kepulauan, melainkan satu daratan besar yang terhubung ke Asia. Mereka adalah pemburu pengumpul, hidup dari alam, meninggalkan hanya sedikit jejak hingga kini. Melalui DNA mitokondria, para ilmuwan berhasil menemukan penanda genetik mereka, bukti kehadiran yang jauh mendahului peradaban modern. Namun, mereka hanyalah awal. Selama ribuan tahun berikutnya, gelombang migrasi baru terus membentuk ulang populasi Indonesia. Sekitar 5.000 tahun lalu, bangsa Austronesia datang. Mereka membawa keterampilan pelayaran canggih, pertanian, serta bahasa yang kelak menyebar ke Asia Tenggara dan Pasifik. Para pelaut ulung ini menempuh ribuan kilometer melintasi lautan. Kedatangan mereka tidak menghapus penduduk lebih awal, melainkan berpadu, membentuk perpaduan genetik kaya yang masih hidup hingga hari ini. Namun ada batas misterius yang membatasi penyebaran mereka, Garris Wallace, sebuah pemisah alami yang membedakan genetik barat Indonesia dekat dengan Asia dari timur Indonesia, yang lebih dekat dengan Papua. Inilah sebabnya, orang Jawa atau Sumatera terlihat berbeda dari orang Papua atau Maluku. Hingga kini, pembatas tak kasat mata itu masih memengaruhi genetika Indonesia. Meski ribuan tahun telah berlalu, sejarah pun berlanjut. Perdagangan, kerajaan, hingga kolonialisme membawa pengaruh baru. Pedagang India dan Tiongkok meninggalkan jejak genetik. Para saudagar Arab dan penyebaran Islam menambahkan pengaruh Timur Tengah. Kekuasaan kolonial Portugis dan Belanda memberi lapisan lain. Namun, di balik semua itu, inti identitas genetik Indonesia tetap kokoh. Ia menjadi bukti warisan leluhur yang dalam, serta daya tahan yang luar biasa. Kini, warisan genetik itu bukan hanya kisah masa lalu. Ia punya dampak nyata pada masa kini. Riset DNA membantu mengungkap risiko kesehatan yang spesifik bagi populasi Indonesia, seperti kelainan darah thalassemia. Dengan memahami pola genetik tersebut, para peneliti dapat merancang pengobatan yang lebih tepat bagi orang Indonesia, membuktikan bahwa DNA tidak hanya catatan sejarah, tetapi juga kunci masa depan. Ribu tahun lalu, kelompok manusia modern pertama menjejakkan kaki di kawasan yang kelak disebut Nusantara. Mereka datang sebagai bagian dari migrasi besar-besaran keluar Afrika. Jalur perjalanan mereka panjang, menelusuri pesisir India, menyeberangi daratan Asia Tenggara, hingga akhirnya tiba di wilayah luas yang saat itu disebut Sundaland, sebuah daratan raksasa yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga semenanjung Malaya. Di zaman itu, laut jauh lebih dangkal daripada sekarang. Banyak pulau yang kini terpisah sesungguhnya masih menyatu. Indonesia bukan kepulauan, melainkan jembatan besar yang menyatukan Asia dengan Australia. Manusia awal itu adalah pemburu dan peramu. Mereka hidup dengan berburu hewan liar, memancing, dan mengumpulkan buah atau umbi-umbian. Jejak kehidupan mereka sangat sulit dilacak,
karena hampir tidak meninggalkan artefak atau bangunan permanen. Namun, sisa DNA mereka masih bisa ditelusuri dalam tubuh orang Indonesia saat ini. Analisis genetik menunjukkan bahwa sebagian DNA orang Papua dan suku-suku di Maluku membawa ciri khas manusia Denisova, kerabat Neanderthal yang pernah hidup di Asia. Artinya, nenek moyang awal di kawasan ini sempat kawin silang dengan spesies manusia purba, lalu mewariskan sebagian kecil gen tersebut ke generasi berikutnya. Mereka juga berhadapan dengan perubahan iklim yang dramatis. Saat zaman es berakhir, permukaan laut naik, menenggelamkan sebagian besar Sundalan. Daratan yang dulunya menyatu perlahan terpisah menjadi pulau-pulau. Masyarakat manusia harus beradaptasi, memanfaatkan lautan, dan menciptakan cara hidup baru. Selama ribuan tahun berikutnya, penduduk awal ini terus berkembang biak, menyebar, dan mengisi setiap sudut Nusantara. Meski teknologi mereka sederhana, keberadaan mereka menandai fondasi genetik pertama bangsa Indonesia. Namun, kisah ini hanyalah awal. Sekitar 5.000 tahun lalu, sebuah migrasi baru datang membawa perubahan besar. Mereka adalah bangsa Austronesia pelaut ulung dengan perahu berlayar yang kelak akan menyebarkan bahasa, budaya, dan identitas baru dari Taiwan hingga Madagaskar. Gelombang baru manusia datang ke Nusantara sekitar 5.000 tahun lalu. Mereka dikenal sebagai bangsa Austronesia, bermula dari Taiwan, kemudian bergerak ke Filipina, lalu menyebar ke seluruh kepulauan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Apa yang membuat mereka istimewa adalah kemampuan luar biasa dalam berlayar. Dengan perahu bercadik, layar anyaman, dan pengetahuan bintang, mereka sanggup menjelajahi ribuan kilometer samudra terbuka. Bangsa Austronesia membawa serta budaya pertanian, domestikasi hewan, serta teknologi keramik yang lebih maju. Gelombang migrasi ini tidak menggantikan penduduk lama, melainkan berpadu dengan mereka. DNA bangsa Austronesia bercampur dengan DNA para pemburu pengumpul yang lebih dulu mendiami kepulauan Indonesia. Hasilnya, warisan genetik campuran yang hingga kini masih terlihat jelas dalam tubuh orang Nusantara. Bahasa mereka pun menyebar luas. Bahasa Austronesia menjadi akar dari ratusan bahasa daerah Indonesia, dari Aceh hingga Maluku. Bahkan, bahasa Malagasy di Madagaskar adalah cabang Austronesia yang berasal dari pelaut Nusantara. Namun, migrasi Austronesia tidak menyebar merata. Ada garis batas yang menghalangi mereka, yaitu garis Wallace. Di sebelah barat, pengaruh Austronesia lebih dominan, sedangkan di timur, jejak genetik Papua tetap kuat. Maka terbentuklah perbedaan wajah, kulit, dan postur tubuh yang masih dapat kita lihat. Orang Jawa atau Bugis berbeda dengan orang Papua atau Maluku. Perjalanan bangsa Austronesia menandai awal Indonesia sebagai bangsa maritim. Identitas sebagai pelaut dan pedagang tidak hanya muncul di masa kerajaan, melainkan telah terpatri sejak ribuan tahun sebelumnya. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis Inggris abad ke-19, menemukan sesuatu yang menakjubkan saat meneliti flora dan fauna Indonesia. Ia menyadari bahwa ada garis imajiner yang membagi Nusantara menjadi dua dunia berbeda, Asia di barat dan Australasia di timur. Garis ini kini dikenal sebagai garis Wallace. Yang menarik, batas ini bukan hanya soal hewan atau tumbuhan, tetapi juga manusia. Di sebelah barat garis, DNA penduduk lebih dekat dengan Asia. Di sebelah timur, DNA lebih mirip dengan Papua dan Melanesia. Hal ini menciptakan keunikan luar biasa. Dalam satu negara, terdapat perbedaan genetika yang tajam. Namun, bukannya menjadi penghalang, perbedaan itu justru memperkaya identitas Indonesia. Garis Wallace seakan mengingatkan bahwa Indonesia bukan satu warna tunggal, melainkan mosaik genetik dengan sejarah panjang. Seiring waktu, Indonesia menjadi pusat perdagangan dunia. Pedagang India membawa agama Hindu-Buddha, serta seni dan tradisi. Pedagang Tiongkok membawa barang mewah dan teknologi, sekaligus meninggalkan jejak genetik melalui perkawinan. Saudagar Arab memperkenalkan Islam, memberi pengaruh besar dalam identitas kultural. Kolonialis Portugis dan Belanda menambahkan lapisan baru, baik dalam bahasa, budaya, maupun DNA. Hasilnya adalah Indonesia yang kita lihat hari ini. Bangsa yang tercipta dari interaksi lintas benua. Warisan genetik tidak hanya bercerita tentang masa lalu, ia juga berdampak nyata pada kesehatan saat ini. Misalnya,
Penelitian menemukan bahwa beberapa kelompok etnis Indonesia lebih rentan terhadap penyakit tertentu, seperti salasemia atau diabetes. Dengan memahami peta DNA masyarakat Indonesia, dokter dapat mengembangkan pengobatan yang lebih tepat sasaran. Ini disebut pengobatan presisi, di mana terapi disesuaikan dengan profil genetik tiap pasien. Pengetahuan ini dapat menyelamatkan ribuan nyawa, sekaligus memberi gambaran bagaimana sejarah panjang nenek moyang masih hidup dalam tubuh kita. DNA terus berubah, evolusi masih berlangsung, meski kita tidak selalu menyadarinya. Lingkungan, makanan, pernikahan antar etnis, hingga globalisasi akan terus membentuk ulang DNA orang Indonesia. Mungkin 100 atau 200 tahun dari sekarang, wajah dan genetik orang Indonesia akan berbeda dari kita hari ini. Namun, seperti di masa lalu, perubahan itu bukan berarti kehilangan identitas. Sebaliknya, ia adalah bukti bahwa Indonesia selalu hidup, selalu beradaptasi, dan selalu terbentuk dari percampuran. Dari jejak langkah pertama nenek moyang di tanah ini, hingga warisan genetik yang masih hidup dalam diri kita hari ini, Indonesia adalah kisah tentang pertemuan, percampuran, dan ketahanan. Kita semua terhubung oleh darah yang sama, meski berbeda wajah, bahasa, atau budaya. Inilah indahnya Indonesia, sebuah mosaik yang terus hidup, berwarna dan tak pernah berhenti berkembang. Kalau menurut kalian cerita ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, jangan lupa untuk like video ini, bagikan ke teman-teman kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Karena kisah kita sebagai bangsa masih terus ditulis.